Everyone treats each other with dignity and respect. And when problems do arise, everyone works hard to do right by each other. In the Bible, this way of treating each other is called doing righteousness. And it sounds great, but how are we supposed to know how to always do right by others? Well, Jesus, like any Israelite teacher, believed that you can learn righteousness through studying God's wisdom that's found in the ancient scriptures, the Torah and the prophets. So studying things like the laws that God gave ancient Israel. Exactly. Jesus believed that God's wisdom can be found within those laws if we meditate on them. Ancient laws can teach us how to do right by each other today? Yes, and let's watch how Jesus does it here in the Sermon on the Mount. So Jesus will first quote a command from the Torah, and then second, he'll reveal God's wisdom underneath the command. Okay, let's jump in. All right, he starts with a pretty intense topic, murder. Jesus begins, "You have heard that it was said to the ancients, 'You shall not commit murder.' He's quoting from the Ten Commandments here. And I say to you that everyone who is angry with his brother will be guilty in the court. And whoever says to his brother, 'You good for nothing,' will be guilty in the high court." Wait, so Jesus is equating anger and name-calling with murder? He got your attention, didn't he? Yeah, but obviously murdering someone is worse than just getting mad and calling someone a name. Sure, but that's not his point. Jesus is provocatively showing how murder, anger, and verbal abuse, they're all surface manifestations of something that is way deeper. Which is? How much you value or don't value someone's existence. I see. Like murder is the ultimate way of saying that someone's life doesn't matter. And so is losing your temper or belittling someone. These all reveal an attitude of superiority and contempt for the life of another person. It wreaks havoc in our relationships and communities, and it's worthy of serious consequences. So the wisdom of this command is about way more than just murder. For Jesus, this command is about treating everyone as valuable. Right. Jesus wants us to see that any time we demean or devalue other people, it's a failure to do right by them. His definition of righteousness means treating everybody as a fellow image of God. Okay, the next case study is about adultery. You have heard that it was said, 'You shall not commit adultery.' Again, quoting from the Ten Commandments here. And I say to you that everyone who keeps on staring at a woman in order to stir up sexual desire, he's already committed adultery with her in his heart. Okay, so Jesus isn't talking about merely finding someone attractive. No, he's talking about the long, creepy stare, objectifying someone, looking at them like they exist for your own pleasure. And when we do this, we are stripping a fellow human of their God-given dignity, even if we keep our hands to ourselves. In fact, this is so serious to Jesus. He goes on to say, if your eye or hand is causing you to sin, cut them off. I mean, really? Jesus was the master of hyperbole. I mean, he just said the real problem is in our hearts, not our eyes or our hands. But he's trying to make clear that the stakes are really high. Yeah, well, he succeeded. It's important to remember that Jesus was raised on the Hebrew scriptures, which portray sex as a beautiful thing. But if sexual desire is driving us to dishonor the image of God in others or in ourselves, if it's causing breakdown in our relationships, it's actually ruining us, and we need to do whatever it takes to deal with it. Well, this doesn't get any easier because the third case study is on divorce. Jesus says, "It has also been said, whoever sends away his wife, he must give her a certificate of divorce." What's going on here? Sending away his wife? Yeah, in Jesus' day, only Israelite men could initiate a divorce, and that imbalance led to all kinds of problems. But divorce was allowed. It was, though only one law in the entire Torah addressed the issue, and Jesus just quoted from it. The law said that if a man initiates a divorce, he has to do it in the proper way and for a legitimate reason. Okay, so what's a legitimate reason? Well, this was actually a hot debate in Jesus' day. According to some Torah scholars, this law allowed for divorce only in the case of adultery. But other Torah scholars argued that the law allowed a man to divorce his wife for any reason, even dissatisfaction with the marriage. Okay, so here Jesus enters into that very specific debate. Right. Now, if a man could threaten divorce for any reason, that would make it easier for him to abuse his wife. And so to protect women, Jesus sided with those who limited legitimate divorce to cases of adultery. And he makes this clear when he says, "And I say to you, any man who sends away his wife, except for a case of sexual immorality, makes her the victim of adultery."
Okay, and what does that mean? Makes her the victim of adultery. Yeah, Jesus is being provocative again, saying that if a man divorces his wife for an illegitimate reason, because he's tired of the marriage or just wants to be with somebody else, his marriage covenant is actually still intact. And that means that any new marriage is an act of adultery. Right. But notice, Jesus explicitly assigns blame to the men in his culture because it's their selfish choices that are forcing women into these vulnerable situations. And you can see how this could play out in a society where only men can initiate divorce for any reason. This could normalize the oppression of women on a large scale. Totally. In his cultural context, Jesus' statement protects and elevates the dignity of women as images of God. But what about other ways a marriage covenant can be violated, like neglect or abuse? Would those be legitimate reasons for divorce? Yeah, those are really important questions that Jesus doesn't address. His focus here is on how this one debated divorce law in the Torah was being twisted and misused by the men of his day. How they were treating women like objects that could be discarded, like it's no big deal. But for Jesus, the marriage covenant is designed to create interdependence. Hello. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberita firman beserta majelis yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Jumat Agung, yang mana kita menghayati puncak pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus, dan kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mari kita bersatu dulu sejenak. Amin. Golgota, tempat tengkorak, menjadi saksi bisu bagaimana sang anak telah rela mengorbankan dirinya untuk menunjukkan kasihnya yang sejati. Dipikulnya salib itu, ditanggungnya dosa yang keji. Marilah kita mengenang kematiannya, datanglah dan bersyukur kepadanya, sang luka yang memulihkan dan menanggung dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 183, Menjulang Nyata.
Mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing bagi kita dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu silakan buka tata ibadah yang ada di handphone karena di sini masih kurang pas ininya. Ya, silakan langsung. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. O trampled death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. He shall return in robes of white, the blessing sun shall pierce the night. I will rise among the saints, my gaze strength feast on Jesus' face.
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. O Lord our God. O Lord our God. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, di hari Jumat Agung ini kami datang bersujud di hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan salah kami, baik terhadap keluarga, gereja, sesama, dan terlebih terhadap-Mu. Kami sering berlaku sombong ke sesama kami. Kami masih suka mengeraskan hati untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Kami sering mengabaikan dan tidak peduli terhadap mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Padahal Engkau memerintahkan kami untuk mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami sering hitung-hitungan dengan Engkau, ya Bapa. Kami tidak mau rugi karena nama-Mu. Kami juga seringkali mengabaikan firman-Mu dan dituntun oleh kepentingan dan ego kami masing-masing. Ya Yesus, Putra Allah, di kaki salib-Mu kami berlutut, mengaku dan bertobat. Kasihani dan ampunilah kami, sehingga kami layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kepadamu-lah kami mengaku segala dosa dan salah kami. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 361.
Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka sekarang dengarlah anugerah pengampunan dari Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara saya undang, mari kita berdiri. Kita mendengar amanat baru sebagaimana terdapat dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24 yang akan kita baca secara bergantian. Saya memulai ayat 20, saudara-saudara ayat 21, demikian selanjutnya sampai ayat 24. Di ayat 24 kita akan membacanya secara bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab begitulah kamu dipanggil,
Karena Kristusku telah memberikan untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagiku, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak balas sengaja mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak baca, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24 kita baca bersama-sama. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Praise God from whom all blessings flow. Here below, praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum ibu, kaum perempuan. Dipersilakan.
Kristus di atas kayu salib. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Engkau buat bagi hidup kami. Begitu besar kasih, begitu besar kuasa-Mu yang Kau nyatakan di atas kayu salib. Engkau tahan menderita, bahkan Engkau menyerahkan hidup-Mu agar kami yang seharusnya menerima maut, kami diselamatkan. Karena itu, saat ini kami mau memaknai ketika kami bersama menghayati kematian Kristus dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami, agar kami mampu memahami dengan baik maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang sudah menyerahkan dirinya di atas kayu salib dan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Perjanjian Baru Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30 yang menyatakan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Hosiana. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tadi siang pada saat saya teks dengan Mas Ulung untuk memberitahu bahwa ibadahnya jam 3 bukan jam 2, ketika saya sampaikan kepada beliau Happy Good Friday, Mas Ulung membalasnya dengan bilang begini, Selamat Jumatan Agung gitu. Bapak Ibu tahu ya, karena Jumatan itu adalah istilah saudara-saudara kita ketika mereka beribadah. Tetapi ternyata di hari Jumat itu juga ada sesuatu yang agung, mahakarya Allah yang luar biasa yang dinyatakan bagi kehidupan dunia ini. Bukan saja kita, tapi bagi kehidupan dunia ini. Nah Bapak Ibu, saya mengajak kita, sebelum saya menjelaskan karena khotbah saya hari ini tidak akan panjang, tetapi saya mengajak kita untuk menghayati apa yang terjadi di saat peristiwa
menjelang dan pada saat peristiwa penyaliban Yesus sebagai pengantar untuk saya menyampaikan renungan bagi kita pada saat ini. Saya persilakan. Mari dipahami. Mari kita lihat. Itu Maria, Ibu Yesus. Di sana ada Maria tadi dan Yohanes. Injil Yohanes. Bahwa Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang berhadapan dengan peristiwa salib. Karena kita tahu ada murid lain yang menjualnya, ada murid lain yang menyangkalnya, dan kebanyakan dari mereka sudah lari. Itulah mengapa dalam keempat Injil, Yohanes menggambarkan ada hal-hal yang secara mendetil dan spesifik yang tidak ditulis oleh Injil lain. Matius, Markus, Lukas sebagai Injil sinoptik. Karena Yohanes satu-satunya murid yang ada di situ. Dan ia bisa mengisahkan apa yang terjadi di depan matanya. Yohanes menulis apa yang kita baca tadi berangkat dari pengalaman pribadi, saksi mata, telinganya mendengar. Apa yang terjadi pada Yesus. Itulah mengapa hanya Injil Yohanes yang menyatakan dalam ayat 30 pembacaan kita, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Dalam 3 Injil lain tidak dikatakan hal ini. Hanya Yohanes yang menulis hal ini. Dalam bahasa aslinya sudah selesai itu adalah tetelestai. Itu bahasa Yunani. Tetelestai artinya sudah selesai. Makna yang terdalam dari situ adalah Yesus menyelesaikan apa yang tidak akan pernah bisa kita selesaikan. Nah Bapak Ibu, saya mau membahas tentang kata tetelestai ini. Bahwa perkataan Yesus tentang tetelestai yang diucapkan di atas kayu salib memiliki makna yang sangat kaya karena tetelestai sudah selesai itu, kata itu dipakai dalam 3 konteks. Yang pertama adalah konteks ekonomi. Artinya adalah lunas, terbayar penuh. Tetelestai dalam kehidupan Romawi saat itu artinya adalah dalam dokumen bisnis Yunani Romawi, tetelestai digunakan untuk menandai bahwa sebuah utang sudah dilunasi sepenuhnya. Pada tanda pembayaran ini akan ada stempel yang menunjukkan bahwa utang sudah lunas. Atau kalau Bapak Ibu pernah belanja di supermarket, ada barang yang Bapak Ibu beli, lalu pada saat Bapak Ibu sudah bayar dan mau keluar, maka ada stiker yang ditempelkannya, yang bertuliskan paid. Oke? Dan Yesus menaruh tanda bagi saudara dan saya. Kita semua sudah dibayar. Itu tetelestai dari sisi ekonomi, dalam konteks ekonomi. Tapi kata tetelestai itu juga dipakai dalam konteks peradilan. Artinya tetelestai adalah tuntutan hukum sudah dipenuhi. Dalam pengadilan Romawi, kata tetelestai bisa berarti hukuman sudah dijalankan, vonis sudah dilaksanakan. Dan hakim akan mengucapkannya
saat hukuman selesai dijalankan. Tetelestai. Namun ini juga ada makna dalam kehidupan orang Yahudi. Bahwa tetelestai itu ada imam harus memastikan bahwa korban itu sudah memenuhi dari hukum Taurat. Korban yang mau dipersembahkan kepada Allah sebagai korban penghampusan dosa itu sudah memenuhi hukum Taurat. Itu tetelestai. Dan dalam konteks peradilan, hukum Taurat telah digenapi tuntutannya. Saya mengajak kita melihat, ya Bapak Ibu. Maka saya mau ajak kita lihat, boleh tolong ditampilkan. Yesus menanggung hukuman manusia itu dalam konteks peradilan, itu di Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 ayat 5. Ini yang harus dihadapinya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan sebagai tuntutan hukum Taurat, mari kita lihat Roma, Paulus menjelaskannya ini dengan baik. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 3 dan 4. Lihat di sini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Lanjut. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Semua sudah dilakukannya. Itu konteks kedua. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua peradilan, dan yang terakhir tetelestai ini dipakai di dunia militer. Dalam peperangan. Tetelestai itu berarti misi sudah tercapai. Kemenangan sudah direbut. Kalau dalam konteks Romawi, tetelestai itu adalah suara lantang yang akan disampaikan oleh seorang jenderal perang kepada kaisarnya. Tetelestai. Tentara dan semuanya begitu jenderal perang itu berbicara tetelestai, yang lain akan bersorak, mission accomplished. Setelah pertempuran mereka sudah mendapatkan kemenangan. Maka maknanya adalah Yesus mengalahkan dosa, maut, dan iblis. Lihat Kolose 2 ayat 15. Dengan menghapuskan surat hutang, ini tadi soal ekonomi juga, yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan cara memakukannya pada kayu salib. Kemenangan final atas maut sudah diraih oleh Yesus. Ini yang terakhir. 1 Korintus pasal 15 ayat 54. Yang ditaburkan adalah, ini ayat 44, ayat 54. Ya, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang ditulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat berikutnya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maka Bapak Ibu, hari ini ketika kita bersyukur, hari ini hari kerja di Amerika.
Tapi bersyukur kita bisa hadir bersama menghayati pengorbanan Kristus. Maka saya mengajak kita menghayati kata sudah selesai yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sangat bermakna yang mendalam. Bahwa hutang kita sudah lunas dibayar. Dosa manusia sudah ditebus. Dan perhatikan ayat ini baik-baik. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Lihat ya Bapak Ibu, baca pelan-pelan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Ini secara ekonomi ditebus. Paid. Dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas. Ayat berikutnya. Melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu apa? Darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Ingat baik. Pembayaran dosa kita sudah diselesaikan. Alat bayarnya adalah darah Kristus. Itulah demonstrasi kasih Allah. Saya ambil contoh yang sederhana begini. Misalnya saya punya hutang yang benar-benar saya tidak bisa selesaikan. Lalu satu kali saya bercerita dengan diakon Reksi. Dan diakon Reksi berpikir, oh iya ya, kasihan. Jangan bilang Pak Pendeta lah, Samuel punya hutang. Dan akhirnya apa yang Reksi lakukan? Dia jual semua miliknya supaya menebus hutang-hutang saya. Dia tidak masalah mengalami kerugian, yang penting hutang-hutang saya terbayar. Apa yang saya tidak pernah bisa bayar. Itu yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Dan alat bayarnya ingat lagi. Bahwa alat bayarnya adalah darah Kristus. Itu kasih Allah. Yang kedua, secara peradilan, hukuman selesai. Tuntutan hukum Allah sudah dipenuhi. Boleh tolong ditampilkan Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuat Allah untuk menunjukkan apa? Keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat berikut, maksudnya ialah, diulangi di sini, untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Kristus. Secara peradilan, salib adalah demonstrasi keadilan Allah. Dan secara militer, musuh sudah dikalahkan. Ibrani 2 ayat 14, ini ayat paling terakhir. Karena anak-anak itu, kita ini ya, adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan kita dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Lihat kalimat berikut ini. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan apa? Dia, siapa dia? Masih ada yang takut sama iblis? Anda gak percaya kuasa Yesus di atas kayu salib. Iblis sudah dikalahkan. Dan yang berkuasa atas maut, itulah mengapa dibilang, hai maut, di mana sengatmu? Maka dalam konteks militer tetelestai artinya adalah demonstrasi kemenangan Allah atas iblis dan maut. Bapak Ibu harus tahu, Yesus mati bukan karena ditikam-tikam oleh orang-orang itu.
Yesus mati bukan karena dicambuk-cambuk sampai darahnya mengalir. Tapi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Makanya sampai terakhir begitu dia bilang, sudah selesai ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itulah kemenangan Allah yang didemonstrasikan melalui peristiwa salib atas iblis dan maut. Itulah mengapa saudara dan saya disebut umat pemenang. Karena dia sudah menang atas dosa dan maut. Oleh karena itu, tetelestai adalah pondasi iman. Bukan kita yang bekerja untuk Allah, tetapi Allah yang bekerja bagi kita di dalam Kristus untuk memberikan keselamatan bagi kita. Ingat, Allah mengerjakannya supaya kita bukan lagi orang yang mencari keselamatan, tetapi kita bersyukur karena keselamatan sudah diberi pada saat Yesus mati di kayu salib. Yang kedua, hidup sebagai Kristen yang kita jalani saat ini bukan lagi tentang berusaha lebih keras, doa lebih panjang-panjang. No. Tapi ingat tadi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Yang harus kita lakukan saat ini adalah percaya lebih sungguh. Sehingga di saat kita takut, di saat kita cemas, di saat kita putus asa, kita memiliki pengharapan bahwa Dia sudah mengalahkannya di atas kayu salib. Di saat kita lemah, kita akan mendapatkan kekuatan. Karena kita ingat, tetelestai, Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Sehingga setiap langkah hidup kita, kalau kita umat pemenang, ingat ini Bapak Ibu, bahwa setiap langkah hidup kita adalah sebuah deklarasi bahwa Yesus sudah menang. Ingatlah, 33 tahun Yesus menjalani hidupnya. 30 tahun Ia mempersiapkan dirinya untuk memulai pelayanannya. 3,5 tahun Ia menyampaikan kabar sukacita kepada dunia. Dengan 30 keping perak, Ia dikhianati. 3 kilometer Dia harus pikul salib itu menuju ke Bukit Golgota. 3 paku ditancapkan pada tubuhnya. Sekitar 3 liter darahnya mengalir pada saat itu. 3 hari ada dalam kematian. Dan hari ini pesannya. 3 kalimat Yesus bilang kepada saudara dan saya. 1, aku mengasihi engkau. Yang kedua, aku telah menyelesaikannya bagimu. Dan yang ketiga, aku sudah mengalahkan maut, sehingga dia bisa bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Dan itu nyata melalui peristiwa di atas kayu salib. Tetelestai. Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Amin.
Mas Ulung boleh nggak saya mau ajak kita nyanyi? Sambil mempersiapkan hati kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Dancing my soul, my Savior, God to thee. Maka jiwaku pun memuji. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great dancing my soul, dancing my Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh menanggung keadilan atas dosa yang harusnya kami alami. Dan Engkau sudah menang. Mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa maut. Dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Maka ketika kami akan makan roti, ketika kami akan minum anggur, kami menghayati makna ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dan ketika kami makan roti minum anggur, kami yakin bahwa kami adalah umat pemenang. Sehingga kami tidak akan hidup dalam depresi, stres yang akut, ketakutan, kekhawatiran. Tapi kami yakin Engkau sudah menanggungnya di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu dengarlah penetapan perjamuan kudus yang dinyatakan dalam Alkitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat kami semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur dalam cawan ini, benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani, menurut teladan-Mu, dan membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat, dan utara dan selatan, dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari saudara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita lakukan nyanyian jemaat Turn Your Eyes on Jesus. Dan silakan duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Marilah, karena segala sesuatunya sudah tersedia bagi kamu. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi persekutuan kita. Kita salam kiri dan kanan kita. Damai sejahtera bagi. Jemaat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Karena itu ambil. Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib untuk membayar lunas segala hutang dosa kita. Karena itu makanlah. Jemaat Tuhan, cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus yang mahal dan berharga itu telah tertumpah di atas kayu salib untuk menyucikan kita, mengalahkan maut, untuk mengalahkan kutuk-kutuk yang ada. Dan di dalam Dia kita diselamatkan. Minumlah. Kiranya damai, sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau korbankan di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Dan kami mau hidup sebagai umat pemenang. Kami akan mengalahkan segala sakit hati agar kami mampu untuk mengampuni. Kami akan mengalahkan segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Karena kami tahu Yesus sudah menang di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mengambil posisi dan tempat kami yang harusnya dihukum. Dan Tuhan Yesus mengalahkan maut agar kami mendapatkan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Karena itu biarlah mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang mereka mengalami perawatan atau mereka yang sedang terbaring lemah di rumah. Dalam keberadaan dan ketidakberdayaan mereka, kami yakin kekuatan Tuhan akan menopang mereka. Maka kami berdoa bagi Bapak Buce Tahalele, Bapak Roli Sakul, Ibu Pingkan Roti, Pak Richard Monteverde, Ibu Alma Utoyo, Ibu Basya England, Bapak Pendeta Tony Thanos, Bapak Roy Jones, Ibu Sylvia England, Ibu Emi Paruntu, Ibu Teli Tandayu, Ibu Lili Huai dan Ibu Nora Angku. Bahkan mereka yang hamba tidak sebut nama. Tapi dalam keadaan lemah tubuh mereka, kami mohon pemulihan dari Tuhan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, agar kami semua yang datang beribadah bersama di hari Jumat Agung ini benar-benar menghayati kematian Kristus. Sehingga dalam penghayatan itu hidup kami akan diubahkan. Kami bukan lagi kami yang dulu. Yang hidup menurut daging karena semua kedagingan itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Tapi kami mau hidup di dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus menjadi ciptaan baru. Kami mau hidup percaya lebih sungguh lagi. Bahwa dalam segala situasi yang kami hadapi, Kristus pasti akan menolong kami. Berkati kami dan seisi rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, mengiringi langkah kehidupan kami dan seluruh keluarga kami. Dan di dalam kami mempersiapkan diri, kami juga akan merayakan bersama kebangkitan Kristus pada hari Minggu. Kami akan beribadah bersama di Gereja Kasih Anugerah. Biarlah semuanya boleh jadi dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Kami benar-benar merasakan sukacita dan kemenangan Kristus.
bersama dengan jemaat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta jemaat Persembahan. persembahan sorry. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Ingatlah pesan Alkitab dari Ibrani 9 ayat 14 yang menyatakan, terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatannya yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan diiringi oleh Kirim Jemaat 368. Nanti setelah bait 1, bawa Kita menyanyikan ayatnya yang pertama. Habis itu kita membawa gelas ke depan dan kita akan memberikan persembahan, terus sambil membawa gelas ke depan baru kita sambung lagi ke ayat yang kedua.
Ya Bapa Maha Kasih, sumber anugerah, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat dipergunakan untuk menolong sesama manusia, mewujudkan keadilan dan menegakkan kebenaran. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Majelis dan jemaat GKA mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta bersama keluarga. Terima kasih Bapak Pendeta. Juga pianis Bapak Ulung, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan tim IT, to Joshua Sembolon dan Joshua KH, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan translator kita, Saudari Yeli, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan Asher pada sore hari ini, Bapak Chandra, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 20 April, pukul 11, ibadah Paskah GKA di Olney Park, Virginia. Ini sih di address, oke. Alamatnya 1840 Olney Road, Falls Church, Virginia. Harap kehadiran Bapak Ibu. Dan Bible study pada minggu hari apa itu ya? Rabu. Hari Rabu, tanggal 23 April akan dilaksanakan pada pukul 17.00 di aplikasi Zoom. Dan apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan atau counseling, harap menghubungi majelis jemaat atau Bapak Pendeta. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Bapak Ibu, hari Minggu diulangi kembali, kita tidak ada ibadah di tempat ini, tapi kita akan beribadah bersama di Olney Park, Falls Church, Virginia pada pukul 11 pagi. Ya. Mari kita hadir dan kita bersukacita bersama. Saya mengundang, mari kita berdiri. Pergilah, masukilah dunia dalam ketaatan memikul salib dan melakukan kebenaran. Mari kita hadapi pergumulan dan beban berat yang kita miliki bersama Kristus, karena kita tahu Dia sudah menang. Dan percayalah bahwa Dia tetap dekat, sebab tiada tangis dan hati sedih yang oleh Kristus tidak dimengerti. Kita menyanyi Kitab Bakti 327 sebelum menerima berkat Tuhan.
dan pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you peace. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died,